semuanya. Coba nih ada yang baru nih, merah-merah Ada nih. jamaah dari mana ibu-ibu? Sukabumi. Dari mana? Sukabumi. Mana tepuk tangannya? Masya Allah, luar biasa. Ayo kita ajak senam. Iya, senam dulu. Senam dulu. Senam dulu Tuh, sekarang. yang di rumah juga ikut ya. 1, Ya. 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Sekali lagi. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Sini Bu, ke tengah Bu. Nah. Ini dia nih, instrukturnya nih. Ini senior ini. Ya. 1, Coba. 2, 3. Sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Umur berapa, Mak? 75. 75. Masya Allah. Gak bisa kurang kan? Wah, bukan beli sayur. Kok bisa kurang? Apa rahasia Mak bisa panjang umur sehat selalu? Alhamdulillah udah takdir. Takdir tuh, takdir. Udah putus, sudah selesai. Iya, udah cukup itu doang udah. Nih, kita Rahasia ajak aja Ibu. takdir, Bu. udah. Kita Bu. nggak bisa jawab lagi kalau Iya. jawabannya. Bu, saya punya video Bu. Oh. Tentang suami yang kabur dari rumah berantem gimana sama tuh? istri. Coba kita lihat. Nih di Bu tayangannya. Nah, mana tepuk tangannya dong? Nah itu kalau istri lagi ngamuk Yang tuh. komen. Ini lagi Iya, komen. baru mau ngomong, sabar. Sehat. Iya, jadi gini Mas Fadli nih. Iya. Saya jadi lihat video jadi keinget nih. Ingat apaan tuh? Jadi kadang istri saya tuh kalau lagi ngamuk berat ya kan. Pokoknya berat banget tuh. Gua bilang, kok ngamuknya berat banget? Jangan-jangan ngantongin konblok gitu kan. Itu biasanya dia ngomong mulu tuh. Ngomong. Pulangan saja aku ke rumah orang tuaku. Gitu. Bilang, Aduh. Bun, ini kan rumah situ. Saya yang numpang. Jadi lu tinggal di rumah orang tuanya? Iya. Dia mau pulang kemana lagi Makanya berarti? ini kan rumahnya. Iya. Gitu. Nah. Kadang kan ya gimana ya kalau dia ngomong kayak gitu ya. Pulang Iya. kan. Udah gitu pakai lagu kan lagi. Pulangkan saja. Oh ini yang lebih jago. Iya, Coba iya. lagunya. Coba, Coba ini nih, pasti ini lagunya. paham ini. Ini zamannya. Pulangkan saja. Coba yang lain juga ikut, yuk. Aku pada ibuku atau ayahku. Nah, jadi paham kan? Iya. Buat jamaah Islam itu indah, yang nonton tuh senior semua. Nah, kalau Iya. kita simak, pulangkan aku kepada ayah atau ibuku, berarti orang tuanya juga cerai. Kan gue bisa. Yang itu. Ini kita lanjut pertanyaan nih Ustadz Dani sini. Gimana kalau tadi ada istri yang dikit-dikit marah. Marah-marah dikit bilangnya, aduh udah pisah aja. Pulangin aja aku ke rumah orang tuaku. Padahal kan masalahnya kan cuma sepele nih. Sebenarnya hukumnya istri yang gampang ngomong kata pisah pas lagi emosi. Nah ini suaminya juga harus bagaimana nanggepinnya. Biar nggak kebablasan. Izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah, tadi disampaikan guru kita Ustadz Maulana, bahwasanya merepetnya istri, bahkan kalaupun keluar kata-kata talak, cerai, putus dan seterusnya tidak jatuh hukum. Itulah kenapa dalam syariat hak mengeluarkan kata-kata talak atau cerai itu punyanya atau miliknya suami. Ada pada Kenapa tidak ada pada istri? Karena kalau istri dikasih hak untuk mengeluarkan dan menjatuhkan talak, duda semua kita. Ya Bu. Karena dikit-dikit marah langsung talak, pulangkan aku, ceraikan aku. Itu tidak jatuh sebagai hukum. Itu adalah bentuk ekspresi cinta. Maunya sebenarnya ditahan apa dilepas, Bu? Pulangkan saja aku, maunya ditahan-tahan apa? Ya udah sana silakan. Maunya ditahan apa dilepas? Ditahan. Itu kodenya begitu katanya. Cuma saya juga pahamnya belakangan. Setelah marah lagi istri. Masya Allah. Jadi kata Nabi SAW, Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Karena fa'innahunna khuliqna min dila. Karena perempuan tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk kan posisinya di sini ya. Dekat dia, bukan tulang punggung atau tulang pinggang. Maka jangan kita jadikan perempuan sebagai tulang punggung. Ya. Dia jadikan sebagai tulang rusuk dekat. Kata Nabi, Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukanlah perempuan dengan baik. Ya, karena kalau kita paksa dia patah. Nauzubillah min dzalik. Kita paksa luruskan tulang rusuk itu karena dia bengkok,
Maka kalau kita paksa luruskan, kasartahu kata Nabi, kau akan mematahkan dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kau biarkan, ikutin semua kemauan perempuan, dia akan tetap bengkok. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, perlakukanlah istrimu dengan baik. Ya, tidak selama diikuti keinginannya, tapi juga bukan berarti ditolak keinginannya. Maka bagaimana sebagai seorang suami? Pertama, ajak deep talk. Apa Bu? Susah nyebutnya. Ajak ngobrol dari hati ke hati, bukan dari emosi ke emosi. Karena kalau dari emosi, laki-laki itu gampang merasa tertindas. Benar gak? Pokoknya abis mandi, mama mau ngomong. 2 jam dia mandi di kamar mandi itu. Karena dia mikirin, aduh gimana nih, gak keluar-keluar dia. Tapi dengan lemah lembut kita sampaikan, bicarakan baik-baik, maka insya Allah kita akan bisa menemukan solusi. Bikin kesepakatan. Ya, dengan suami, dengan istri, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya luruskan. Jangan langsung kita, ya udah sana pulang saja ke rumah orang tuamu. Yang kedua, adakan me time. Me time itu tidak harus keluar jalan-jalan. Kalau bisa jalan-jalan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa jalan-jalan, jalan beneran. Keluar rumah jalan aja berdua. Maka Nabi SAW itu mohon maaf ya, usia sudah tidak muda lagi. Bukan pengantin baru yang usianya masih belasan atau 20-an tahun. Nabi sudah 50-an tahun tapi seringkali makan dengan suap-suapan. Bu, pernah nggak nyuapin suami? Kapan? Lagi sakit. Jadi kalau mau nyuapin suami nungguin. Dengan kita suap-suapan itu Masya Allah menambahkan cinta. Makan sepiring berdua. Ya, makan sepiring. Kenyang gak kira-kira? Gak kenyang. Berdua tidur satu selimut. Ini apa? Untuk menambahkan cinta. Karena cinta itu mesti dipupuk. Cinta itu mesti dijaga. Bener. Cinta itu mesti dirawat. Karena kalau enggak hilang. Tapi dia. bener tuh kata Ustadz Bani tadi. Coba Jadi kita gimana, cek Pak? nih. Gimana Kalau Pak? istri lagi marah. Kalau istri lagi marah, apa reaksi Bapak? Deg-degan gak Pak? Diam aja. Diam aja. Iya diem aja katanya. Mulutnya belakban. Kayak tadi kan dibilang tuh sama Ustadz Bani. Pak nanti abis mandi saya mau ngomong sama Bapak. Ya. Itu di kamar mandi bukan 2 jam lagi. Jadi Kalau Bapak ini Bapak kayaknya kalau 4 ada jam. janjian, abis Nah. mandi, Mama mau ngomong, Bapak makin lama mandi atau cepet? Makin lama. Tapi bener Ustadz Bani. Bener itu. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Bani dong. Masya Allah makasih banyak Ustadz Bani. Nah ini kita mau kasih kesempatan. Iya, iya. Lu mau nanya ntar boleh. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Coba sekarang kita kasih kesempatan Vidi dulu nih. Ya, Dia saya tuh mau- banyak pertanyaan juga. Saya mau tanya. Siapa Vidi? Ya namanya kan sabar itu kan ada batasnya ya Ustaz, Ya. ya gimana kalau istri kita marah-marah itu sampai ngeluarin kata-kata yang nggak pantas gitu. Nggak pantas. Wah nggak pantas lu. Kayak gitu. Oh, kasar banget tuh kata-katanya. Iya, Dia bilang nggak pantas gitu. Nggak pantas lu. Gitu. Jadi kata-kata yang tidak pantas. Kompor. Iya saya mau kondangan tuh nggak pantas lu. Apanya itu? Nggak Enggak, pantas. saya pakai daster kan nggak pantas emang. Harusnya kan pakai batik. Gitu. Jadi saya sebagai suami itu gimana? Apa saya boleh tegas atau saya harus gimana? Jadi batasan marah seorang suami ke istri itu seperti apa Pak Ustadz? Tolong dijawab abis maghrib. Tolong dijawab. Apa? Jawabnya kapan? Abis maghrib. Habis maghrib. Lama dong berarti nungguin lu. Iya. Biasanya istri tuh marah gara-gara, kenapa sebabnya? Cuman gara-gara mecahin piring. Udah berapa banyak tuh piring itu? Satu doang, cuman di palanya. Masa marah? Ya iyalah di palanya. Bagus kalau ditampol balik Tapi katanya. kalau kan ngambek, Iya. biasanya rujuk itu jadi baik lagi gara-gara apa? Dibujuknya. Ya dibeliin apa yang dia mau gitu. Wih, Iya. Masya Allah. Makanan kesukaan istri. Ayo makanan inian apa? Ntar aja dah. Kita lanjutin lagi setelah Indonesia Raya aja ya. Yaudah ya. Yuk sekarang kita saksikan dulu Indonesia Raya. Sehat. Jamaah. Kalau misalnya seorang istri sudah mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas didengarkan atau sudah melakukan kesalahan-kesalahan, apakah boleh suami menjadi tegas? Boleh nggak Bu? Boleh, karena tugas suami bukan hanya menafkahi makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, tapi seorang suami bertugas untuk mendidik istrinya.
Apalah artinya seorang imam kalau tidak pernah meluruskan makmumnya. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan, kewajiban seorang suami ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka belumlah disebut seorang suami mencintai istrinya kalau seorang suami masih membiarkan istrinya dalam akhlak yang buruk. Belumlah bisa disebut seorang mencintai seorang yang lain kalau belum mengajaknya jauh dari api neraka. Maka kalau ditanya bagaimana batasan marahnya seorang suami kepada istri? Yang pertama, yakni marahnya mesti bertujuan agar menjauhkan istrinya dari api neraka. Niat saya ngomel, niat saya membalas daripada apa yang kau lakukan tanpa kekerasan, tanpa kekasaran adalah karena ingin menghindarkan engkau dari api neraka. Karena pengennya bukan hanya sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Lihat bagaimana Nabi SAW, walaupun Nabi tegas, tapi Nabi SAW tidak pernah kasar, tidak pernah mencaci maki. Suatu ketika Ibunda Aisyah itu curhat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Khadijah mulu. Aku tuh ya gak pernah cemburu sama istrimu yang lainnya yang masih hidup. Justru aku cemburu sama Khadijah, bahkan gak pernah kulihat Khadijah tapi aku cemburu terus. Kenapa wahai Aisyah? Ya kamu habis kurban, dagingnya kau bagi-bagi ke temannya Khadijah. Khadijah lagi. Sebaik apa sih Khadijah itu? Apa jawaban Nabi SAW? Jangan marah Aisyah. Kenapa? Karena ini ruziktu hubbaha. Karena saya ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni cinta daripada Khadijah radhiyallahu anha. Maka tegas Nabi katakan, kamu cemburu tapi cinta itu dari Allah. Mau gimana? Saya nggak bisa melupakan Khadijah, saya nggak bisa melupakan jasa-jasanya. Berarti Nabi tegas tapi tidak pernah merendahkan, tidak pernah mencaci maki. Berarti batasannya adalah niatnya, batasannya adalah akhlaknya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Makasih Pak Ustaz. Nah kita lanjut lagi nih Fit nih. Ya, ya. Bacain pertanyaan dari sosial media. Nih langsung aja kita bacain nih. Video bacain deh nih. Ada nih sini Fit nih. Ya. Tuh dia. Assalamualaikum, panjang amat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu Ustazah, saya mau nanya, saya punya suami yang omongannya suka nyakitin. Gak pernah dipikir dulu, asal enak di mulutnya. Diajak katanya sifat saya gak akan bisa berubah. Saya dari dulu emang begini, mohon arahannya. Saya harus gimana? Saya kadang pingin nyerah, pengen udahan. Tapi inget anak, saya harus gimana Pak Ustadz? Doa untuk minta petunjuk dari Allah. Udah, tapi sekarang kayak pasrah aja, mau gimana pun keadaannya saya udah ikhlas Pak Ustadz. Soalnya saya udah gak kuat sama omongannya suka nyakitin. Jangankan sama saya, sama orang tua dan sama orang tua saya juga berani. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sabar ya. Sabar Fit. Emang begitu. Kalau baca Makanya kita cari solusi. pertanyaan, jangan dibawa emosi. Udah panjang gak ada komanya. Kita duduk dulu, kasihan. Jawab, Ustaz Maulana dijawab, tolong tepuk tangan sama Ustaz Maulana. Iya juga ya. Saya ikut baca juga kaget ya. Nggak ada titik komanya. Itulah kalau wanita kalau curhat panjang. Laki-laki jawabnya dikit. Oke. Buat semuanya izin Ustaz Bani, Ustaz Sams. Masya Allah, tabarakallah, mohon maaf tanpa menggurui. Seorang wanita jikalau menghadapi laki-laki yang, maaf saya pinjam kata-kata ini, bermulut wanita. Karena biasanya laki-laki itu nggak banyak ngomong. Saya tuh nggak banyak ngomong loh. Banyak senam. Kalau di rumah banyakin istirahat, tidur, nggak ngomong. Karena makanya abis tahu sebegini, usahakan tidur sejenak. Supaya bisa ngomong lagi. Karena laki-laki cuma 7.000 kata. Jamaah, dengerin. Ada 5 yang bisa dilakukan seorang wanita jikalau melihat suaminya cerewet, marah-marah mulu, emosi mulu. Yang pertama, diem, jangan dibalas. Jangan dibalas. Kemungkinan dia marah pelampiasan dari atas apa terjadi di tempat kerjanya. Sehingga dilampiaskannya di rumah. Diem dulu. Jangan dibalas. Takutnya nanti balasan itu yang memicu lagi pertengkaran. Yang kedua, mohon maaf, seorang wanita
jikalau dimarahi sama suami, jangan masukkan di hati. Kenapa? Entar malah nyolek lagi. Ma, lapar. Pasti dia colek lagi tuh. Itu yang kedua. Karena mohon maaf, laki-laki itu tidak bisa jauh dari istrinya. Yang ketiga, mohon maaf kepada wanita. Jikalau suaminya marah-marah, maka ingat kebaikannya. Apa Bu? Ingat kebaikan suami. Dia marah-marah tidak apa-apa. Kebaikannya masih jauh lebih banyak. Kemudian yang keempat, libatkan orang ketiga yang bisa mengingatkan suami, bikin acara pengajian di rumah. Undang ustadz untuk tausiah. Kalau bukan Ustaz Bani, Ustaz Sam, ya bagusnya saya. Ya, promo. Promo dia. ini mah. Emang begitu. Iya. Kan lagi musim maulid sekarang. Iya. Jadi ada 3 nih, bisa. Mau Ustaz Bani, Ustaz Sam, atau sebaiknya saya. Kalau butuh host ada kita ya kali ya. Iya. Kan cocok banget kalau disebutin bareng. Kalau nasihat mah dengerin YouTube aja. Daya kelima, mohon maaf, evaluasi diri. Mungkin memang ibu yang salah. Mungkin ibu yang salah. Jadi sebaiknya jangan ditanggapin kalau suami lagi marah. Mungkin karena pelampiasan, karena capek, Bener. lelahnya, sehingga ngoceh kiri kanan. Bener, apalagi laki-laki itu tekanannya banyak. Pulang kantor dimarahin Iya. sama bosnya. Iya. Sampai rumah dimarahin istrinya. Ya Allah, Aduh. sian amat. Belum masuk ke rumah, udah dia kasih anak ini. Bawa anaknya, dia putar-putar. Memangnya suaminya odong-odong. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi deh pembahasan kita mengenai tema hari ini apa Ustadz? Istri jadi singa, suami harus gimana? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay.